Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safira. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari uji validitas, uji reliabilitas, uji T dan uji F di aplikasi SPSS. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Rusdi Syawaludin, MSI. Oke. Nah, yang pertama itu kita siapkan dulu catatan, ya. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian daripada responden. Kemudian kita siapkan data dari Excel. Sudah terdapat 10 kuesioner dan 53 responden. Kemudian isi data ini kita kopikan, Ctrl C, kemudian kita ke aplikasi SPSS. Nah, pastikan kita berada pada data view. Kemudian kita paste. Nah, di sini akan muncul data-data yang sudah kita kopikan tadi. Di sini kan penampilannya masih belum teratur ya. Di bagian judul kolom masih var 001, kemudian ada 0 di belakang angka. Nah, untuk merubah ini semua agar tampilannya lebih minimalis, kita bisa ke variable view, kemudian kita klik judul kolom, kemudian kita Ctrl V. Nah, akan muncul box Find and Replace. Nah, kita klik Replace, kemudian bagian find ini kita isi dengan var 00. Kosongnya 3 kali, var-nya huruf kapital. Kemudian replace with kita ganti dengan Q. Oke, kita klik replace all. Nah, otomatis var 00 tadi menjadi Q1 sampai dengan Q10. Oke, di bagian Q11 kita ganti menjadi Nah, untuk merubah dua angka di belakang koma, 0 tadi, maka di bagian desimal kita ganti dulu jadi 0. 0, 0, 0. Kita kembali ke data view. Nah, otomatis tampilannya lebih minimalis. Untuk uji validitas, caranya kita klik Analyze, kemudian Correlate. Di sini kita klik Bivariate. Nah, kemudian kita Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke kanan, kita klik OK. Akan muncul output dokumen korelasi. Kita perbesar. Nah, di sini sudah terdapat Q1 item kita tadi, questionnaire kita tadi, sampai dengan 10. Kemudian ada percent correlation atau persen korelasi, atau kita sebut dengan nilai R hitung. Kemudian ada sig, ini adalah nilai signifikansi, N itu adalah jumlah responden.
Baik, kita menuju kolom total. Kita lihat kembali catatannya. Nah, dasar pengambilan uji validitas yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Pertama, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item kita valid. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item kita tidak valid. Kita sudah mengetahui R hitung kita ya di bagian kolom total ini. Kemudian untuk melihat R tabel, di sini kita sudah menuju ke R tabel. Nah, untuk menentukan nilai R tabel, kita gunakan rumus DF sama dengan N kurang 2. Nih, cara mencari R tabel yaitu DF N kurang 2. DF sama dengan N itu jumlah responden kita tadi 53, kemudian dikurang 2. Dari 51 berarti ya. R tabel. Kita sudah mengetahui yaitu ada 51 responden kalau kita masukkan rumus. Kemudian untuk tingkat signifikansinya kita menggunakan uji dua arah yaitu 0,05. Kita lihat bagian 51. Sini 0,05. Berarti nilai tabelnya adalah 0,2706. Kita klik dulu R hitung. Maka R hitung kita adalah 0,2706. R hitung kita tunggu salah. R tabel ya. R tabel kita 0,2706. Kemudian kita lihat kembali output dari nilai korelasi di bagian total. Nah, di sini nilai R hitung kita adalah 0,478. 0,478. Berarti otomatis R hitung lebih besar dari R tabel. Berarti item kita valid. Kita cek di Q2. R hitungnya adalah 0,360. Lebih besar dari 0,2706. Nah, itu adalah cara uji validitas. Sekarang
kita akan melanjutkan uji variabilitas. Nah, uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Nah, tadi kita sudah mengetahui kan kalau data kita valid. Nah, kalau misalnya kita uji lagi, konsisten nggak kevalidan itu tadi? Nah, maka kita gunakan atau kita lakukan uji reliabilitas. Untuk langkah-langkah uji reliabilitas, kita klik Analyze, kemudian kita klik Scale, kita klik Reliability Analysis. Nah, kita bisa lihat ini semua itemnya 1 sampai 10 dan juga total. Nah, perbedaannya pada uji variabilitas ini total tidak kita pindahkan. Hanya kuesioner 1, total kita tinggalkan. Sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, maka akan muncul output dari nilai output dokumen variable. Nah, untuk melihat data kita konsisten atau tidak, maka kita lihat kembali catatan. Sini. Dasar pengambilan uji reliabilitas menurut Wirana Sujahini 14, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar daripada 0,6. Nah, di sini nilai Cronbach pada bagian tabel reliability statistik, nilai Cronbach alpha kita adalah 0,610, maka otomatis lebih besar daripada 0, nah berarti data kita reliable. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji T dan uji F. Uji T dan uji F dilakukan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Untuk langkah-langkahnya, kita klik File, New, kita menggunakan data baru karena di bagian uji T dan uji F ini kita hanya mencantumkan nilai totalnya saja di setiap variabel. Kemudian di nama ini, name, kita tulis atau kita ketik X1, kemudian Y1. Dan jangan lupa di bagian desimal kita rubah menjadi 0. Untuk agar nanti tidak ada 0 di belakang angka. Di sini di bagian kolom
sudah judul kolom sudah terdapat ya X1 dan Y1. Kemudian kita kembali ke data Excel. Nah, untuk uji T dan uji F ini kita hanya memindahkan total dari variabel X, Ctrl C, kemudian kita ke SPSS, kita paste. Nah, kita ke data Excel lagi, kita kopikan total dari variabel Y. Ctrl C, ke SPSS lagi. Oke, kita paste. Nah, kita sudah memindahkan data total dari data X1 dan Y1. Nah, untuk uji T ini, kita bisa gunakan cara klik analyze lagi, kemudian regression, kita klik linear. Nah, untuk variabel X ini, kita pindahkan ke independen. Variabel Y kita pindahkan ke dependen. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output dokumen regression. Kita lihat tabel bagian ANOVA dan koefisien. Nah, kalau ANOVA ini adalah uji F dan koefisien ini adalah uji T. Kita kembali ke catatan ya. Dasar pengambilan keputusan yaitu dengan melihat apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Maka variabel X dan variabelnya saling berpengaruh. Yang pertama itu T hitung ya. Oke, bagian T hitung kita sudah ketahui bersama bahwa pada tabel koefisien. Nah, T hitung kita adalah bagian X1 yaitu 15,955. Oke, kita catat dulu. T hitung kita adalah 15, berapa tadi? 15, 955. Kita lihat T tabel. Oke, T tabel. Nah, untuk melihat nilai T tabel, kita gunakan rumus tadi. Ya, sama dengan N kurang 2. Maka 50
51. Kita lihat bagian 51. Kita menggunakan 0,050. Kita catat dulu ya. Nah, tadi kita sudah mengetahui R hitungnya yaitu 15,955. Nah, nilai T tabelnya tadi adalah, saya lupa, itu 200758. 200758. Nah, jadi berarti nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel X dan variabel Y saling berpengaruh. Ini adalah cara untuk melihat pengaruh dari satu variabel terhadap variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan uji T, melihat T hitung lebih besar dari T tabel. Saya kita buat dari T hitung kita tadi 15,955 dan lebih besar daripada T tabel, yaitu 20758. Kemudian untuk mengambil keputusan GF, yaitu jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel. F hitung lebih besar daripada F tabel. Kita kembali ke aplikasi SPSS. Kemudian untuk melihat nilai F, kita ke tabel ANOVA. Di sini sudah terdapat F. Nilai F-nya yaitu 254, 562. Nah, di bagian def ini terdapat regression 1 dan residual 49. Ya. Kemudian kita ke data ke tabel F. Nah, sudah kita lihat bersama tadi, yaitu adalah di bagian DF itu tadi ada 1, kemudian kita lihat pada angka 49, 4,04. Kita ke SPSS. Nah, empat 054. Untuk melihat atau mengambil keputusan dari uji F ini, jika nilai F itu lebih besar dari F tabel, nah, otomatis di sini F hitung kita 254, sedangkan F tabel kita adalah 4054. Maka variabelnya berpengaruh kuat. Nah, oke, itu tadi sekiranya teman-teman yang bisa saya jelaskan bagaimana langkah-langkah dalam uji validitas, uji reliabilitas, uji T, dan uji F. Semoga video ini bermanfaat.
Untuk kesalahan ucapan saya ucapkan maaf. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.